Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tony Muhammad Taufik, masih dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Orde Baru. Nah, apa itu Orde Baru? Baik, kita mulai dengan latar belakangnya. Nah, terjadi masa transisi ketika sistem demokrasi terpimpin ketika itu. Nah, yang dipimpin oleh Bung Karno. Nah, ada sebuah kejadian yang sangat besar, yaitu kejadian G30 SPKI ketika masa pemerintahan Bung Karno 1965. Nah, kondisi itu membuat terjadi ketidakstabilan di bidang politik, terutama ya, politik tidak stabil. Nah, ini mempengaruhi bidang lainnya, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Nah, ketika itu ekonomi sangat terpuruk Indonesia dengan terjadinya inflasi besar-besaran sebesar 600% ketika itu. Nah, otomatis dari keterpurukan ekonomi ini membuat masyarakat bereaksi ketika itu. Nah, diwakili oleh salah satunya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa melakukan demo-demo, kemudian dari mahasiswa-mahasiswa itu tergabung dalam sebuah organisasi pada tanggal 25 Oktober 1965 itu didirikan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa, terdiri dari beberapa organisasi-organisasi kemahasiswaan, diikuti juga dengan pendirian dari organisasi-organisasi lain yang notabene dari buruh, umpamanya ada KABI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, ada KASI, Kesatuan Sarjana Indonesia, kemudian KAGI dari guru ya. Itu pada tanggal 26 Oktober 1965. Nah, kesatuan-kesatuan aksi ini bergabung dalam membentuk sebuah front khusus yang bernama Front Pancasila. Nah, dari Front Pancasila ini menghadirkan 3 tuntutan yang kita kenal dengan nama Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah dari Tritura ini, yang pertama menghapuskan atau membubarkan PKI, adanya pembubaran PKI. Yang kedua adalah perbaikan ekonomi Indonesia. Yang ketiga adalah mengenai kabinet, penghapusan unsur-unsur PKI di kabinet Bung Karno ketika itu. Nah, dari 3 tuntutan rakyat tersebut, Bung Karno merespon 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah pembubaran PKI. Tadi Bung Karno tidak berani tidak membubarkan PKI. Kenapa PKI tidak dibubarkan? Karena ini bertentangan dengan ideologi Nasakom yang digembar-gemborkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Maka komunis di sini PKI salah satu partainya itu tidak dibubarkan oleh Bung Karno. Kemudian menghapuskan unsur PKI di kabinet. Nah, unsur PKI di kabinet ini juga tidak dilaksanakan oleh Bung Karno. Justru membuat kabinet 100 menteri ketika itu, menambah menterinya kembali, namun tidak membersihkan unsur-unsur yang diduga orang-orang menteri-menteri tersebut terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, secara otomatis ini mengundang reaksi dari rakyat, terutama para pendemo. Akhirnya demo terjadi lagi pada tanggal 24 Februari 1966. Itu terjadi demo besar-besaran sehingga ketika itu menewaskan 1 orang korban ya dari mahasiswa Universitas Indonesia. Terjadi bentrok dengan pasukan pengawal presiden, yaitu Cakrabirawa. Nah, salah satu mahasiswa tersebut bernama Arif Rahman Hakim. Nah, beliau tewas, dan tentunya dari tewasnya ini menimbulkan aksi-aksi yang lain ya. Nah, reaksi dari Bung Karno melihat adanya yang mahasiswa yang tewas tersebut pada keesokan harinya 25 Februari 1966, kami justru dibubarkan. Tadi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia justru dibubarkan oleh Bung Karno. Tentu saja mengundang reaksi dari Front Pancasila yang tergabung, ada mahasiswa, ada guru, ada buruh yang tadi. Nah, itu pada tanggal 8 Maret 1966 menggelar
demonstrasi besar-besaran. Nah, bukan hanya demonstrasi, tapi terjadi kerusuhan yang sangat besar, ya, dengan melakukan perusakan. Salah satu tempatnya ada di Departemen Luar Negeri Indonesia, kemudian ada di kantor berita RRC, ya, atau Cina ketika itu. Nah, di sini Bung Karno melihat terjadi aksi massa yang begitu besar itu, dia mengeluarkan statement bahwa kenapa terjadi aksi massa yang begitu besar. Nah, ini disebabkan oleh adanya upaya untuk menggagalkan revolusi Indonesia ketika itu. Nah, dituduhkan kepada Inggris ketika itu, ya. Kenapa ke Inggris? Karena Inggris ketika itu sedang terlibat konflik, karena konflik antara Indonesia dengan Inggris. Ketika itu Indonesia ingin merebut Malaysia, ya. Nah, maka dituduhkanlah kepada Inggris. Nah, peristiwa selanjutnya tadi kondisi awal yang terjadi di akhir masa demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya adalah adanya peristiwa Super Semar. Nah, apa itu Super Semar? Adalah surat perintah 11 Maret. Nah, apa yang terjadi di 11 Maret? Nah, pada tanggal 11 Maret 1966 itu Presiden Soekarno sedang mengadakan sidang kabinet di Istana Negaranya di Jakarta ketika itu. Nah, kemudian terjadi demo besar-besaran di luar. Nah, ketika itu pasukan Cakrabirawa melaporkan kepada Bung Karno bahwa di luar itu bukan hanya pendemo, tapi sudah ada pasukan, ya, dengan senjata tapi tanpa ada mengenakan atribut. Nah, ini dianggap sebagai kejadian yang berbahaya, ya, bagi presiden. Akhirnya presiden memindahkan lokasi sidangnya itu dari Jakarta menuju ke Bogor. Nah, akhirnya Bung Karno berangkat menggunakan helikopter ke Bogor, kemudian diikuti oleh menteri-menterinya yang lain. Nah, di antara menteri-menteri itu ada 3 perwira tinggi yang diutus oleh Soeharto ketika itu. Nah, ada yang pertama adalah Mayor Basuki Rahmat, kemudian Brigjen Yusuf, kemudian ada Brigjen Amir Mahmud. Nah, ketiga orang utusan itu sebelumnya sudah mendapat pesan dari Soeharto ketika itu. Karena ketika itu Soeharto tidak bisa ikut bersidang karena beliau sedang sakit ketika itu. Nah, pesan dari Soeharto ketika itu kepada 3 orang utusannya, yaitu saya tetap pada kesanggupan saya. Kenapa Soeharto mengatakan demikian? Karena Soeharto sebelumnya sudah terjadi perdebatan antara Soeharto dengan Bung Karno. Nah, ketika itu Soeharto menginginkan PKI dibubarkan, ya, tapi Soekarno bersikeras tadi dengan slogan Nasakomnya. Karena PKI bagian dari Nasakom, Bung Karno tidak ingin membubarkan PKI ketika itu. Nah, dari pesan tersebut akhirnya disampaikan ke Bung Karno, kemudian dari pesan tersebut dipahami oleh Bung Karno, dan akhirnya dibuatlah oleh Bung Karno ketika itu surat perintah 11 Maret yang intinya adalah untuk melakukan memulihkan keadaan yang ada di Indonesia yang sedang kacau ketika itu, kemudian memulihkan kembali wibawa dari pemerintah, ya, yang ketika itu krisis kepercayaan karena pemerintah bersikeras atau Soekarno bersikeras tidak ingin membubarkan PKI ketika itu. Nah, lahirlah surat Super Semar atau surat perintah 11 Maret atau tadi disingkat dengan Super Semar. Nah, Super Semar ini menjadi tonggak awal dari lahirnya Orde Baru. Kenapa demikian? Karena ketika itu Soeharto mendapatkan mandat khusus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Indonesia ketika itu. Nah, keesokan harinya pada tanggal 12 Maret 1966 Soeharto ini langsung bertindak dengan cara membubarkan organisasi PKI. Tentu saja ini yang sangat diinginkan oleh rakyat Indonesia ketika itu, sangat didukung oleh rakyat Indonesia, cukup untuk meredam aksi-aksi massa ketika itu. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 1966
Soeharto langsung melakukan penangkapan kepada menteri-menteri yang diduga terkait dari peristiwa G30 SPKI, melakukan ditangkapi. Kemudian langkah Soeharto selanjutnya adalah mengangkat menteri koordinator, ya, menteri koordinator sebanyak 5 orang, salah satunya ada Hamengkubuwono ke-9, kemudian Adam Malik, kemudian ada Dr. Ruslan, Idam Khalid, ya, kemudian ada Dr. Limena. Nah, itu untuk membantu kementerian ketika itu. Yang selanjutnya adalah dualisme kepemimpinan. Apa yang terjadi dalam dualisme kepemimpinan ini? Ada dua kekuasaan besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Soekarno, yang kedua adalah Soeharto. Nah, Soekarno walaupun sebagai presiden, tapi pamornya ketika itu semakin menurun. Kenapa menurun? Karena kepercayaan rakyat sudah mulai kurang kepada Soekarno, karena tadi tidak mau membubarkan PKI, tidak mau membersihkan unsur-unsur PKI. Sedangkan sebaliknya, Soeharto pamornya semakin meningkat. Kenapa meningkat? Karena Soeharto ketika itu langsung ketika mendapatkan sumber semar itu langsung membubarkan PKI, kemudian membersihkan unsur-unsur kabinet dari orang-orang yang diduga terlibat dari peristiwa G30 SPKI. Nah, kemudian ditambah lagi oleh mandat MPRS ketika itu, melakukan ketetapan MPR yang isinya adalah Soeharto sebagai pengemban amanat super semar yang tidak bisa dicabut kembali oleh Soekarno ketika itu. Nah, akhirnya ini menjadi keleluasaan untuk Soeharto untuk membentuk kabinetnya sendiri. Akhirnya Soeharto membentuk kabinet, namanya adalah Kabinet Ampera atau Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, dari sini sudah terlihat ada dualisme kepemimpinan. Yang pertama adalah Soekarno sebagai kepala negara, Soekarno sebagai kepala pemerintahan, namun tidak menjalankan fungsinya. Sedangkan Soeharto ketika itu sebagai pelaksana pemerintahan. Jadi ada dualisme. Jadi ada presiden, tapi ada pelaksananya di lapangan. Itu yang terjadi ketika masa transisi, ya. Nah, jadi Soekarno dan Soeharto ini memiliki kedudukan yang sama ketika itu. Nah, selanjutnya ada sidang pertanggungjawaban, karena presiden melakukan diberikan hak kepada presiden kali ini memberikan pertanggungjawaban kepada legislatif ketika itu. Nah, pidato pertanggungjawabannya diberi judul Nawaksara atau Nawa itu 9, aksara itu adalah huruf. Ada 9 poin yang disampaikan oleh Bung Karno ketika itu pada tanggal 22 Juni 1966. Nah, namun isi pertanggungjawaban itu tidak kurang memberikan kepuasan kepada legislatif ketika itu. Kenapa? Karena Bung Karno ketika itu mengabaikan penyebab terjadinya G30 SPKI. Jadi seolah-olah mengesampingkan kejadian besar, yaitu G30 SPKI yang membantai jenderal-jenderal besar menjadi korbannya. Nah, itu ketidakpuasan dari DPR, akhirnya pidato pertanggungjawabannya itu ditolak oleh legislatif. Nah, selanjutnya dari dualisme kekuasaan ini, DPR gotong royong ini memberikan resolusi kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa yang khusus untuk membahas tentang dualisme kekuasaan ini. Nah, di sisi lain, pimpinan-pimpinan ABRI terus melakukan pendekatan kepada Bung Karno agar Bung Karno mau mengalah dan memberikan mandatnya kepada Soeharto atau memberikan jabatannya kepada Soeharto. Nah, di sisi lain juga sahabat dari Bung Karno ini menjadi penghubung antara Soekarno dan Soeharto ketika itu, yaitu Mr. Hardy. Tujuannya sama, yaitu agar Soekarno segera memberikan mandatnya atau kekuasaannya kepada Soeharto, karena tadi Soekarno sudah sangat tidak popularitasnya sudah sangat menurun dari masyarakat. Akhirnya
pada tanggal 22 Februari 1967 Bung Karno menyatakan mengundurkan diri dari jabatan kepresidenannya. Nah, kemudian dari sidang MPR tanggal 12 Maret 1967 itu diangkatlah Soeharto sebagai pejabat kepresidenan ketika itu. Yang mengangkat adalah ketua MPRS yaitu Abdul Haris Nasution. Nah, kemudian pada tanggal 27 Maret 1968 barulah MPRS melantik secara resmi Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Nah, itulah asal muasal lahirnya Orde Baru. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah lebih detail tentang Orde Baru. Cukup sekian dulu materi kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjut materi Orde Baru di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.